Oke, di pertemuan ketujuh ini kita akan menyelesaikan tentang the last clause. Jadi materi yang terakhir untuk materi klausa adalah adverbial clause. Gitu ya. Adverbial clause itu apa sih? Adverbial clause yaitu klausa yang berfungsi sebagai adverb. Sebenarnya ini mudah ya. Adverbial clause itu paling mudah karena tidak seperti kemarin. Jadi tidak kalimat di dalam kalimat gitu, tidak. Jadi adverbial clause itu justru kalimat lain begitu ya. Adverbial clause. Jadi klausa yang berfungsi sebagai adverb ada banyak sekali, tentang klausa ya situ. Jadi klausa adverbial clause itu kalau tidak salah ada 9. Gitu ya. Kalau tidak salah sih itu ada 9. Jadi tapi rumusnya semuanya sama. Kuncinya di sini. Kalimat yang pertama conjunction dan kalimat yang kedua. Ketika conjunction diletakkan di depan, maka setelah kalimat pertama ini ada koma dan disusul dengan kalimat lagi. Ini tentang adverbial clause macam ini. Apapun adverbial clause-nya ya. Apapun adverbial clause-nya. Baik itu time, place, manner, terus kontras, condition, dan sebagainya. Itu semuanya pasti semacam ini adverbial clause itu. Kok bisa menjadi adverb brother? Gimana? Ya contoh semacam ini. I work where I was educated. Saya bekerja di mana saya dulu juga dididik. Di mana saya bekerja? Ya di tempat saya belajar dulu, gitu loh. Paham ya? Jadi ini, di mana saya bekerja? Di tempat di mana saya dididik dulu. Di mana di tempat di mana saya belajar dulunya, begitu kan? Jadi I work where I was educated. Saya bekerja di mana saya dididik. Gitu. Jadi semacam itu. Paham ya? Ini semuanya berlaku untuk adverbial clause. Itu. Sekarang kita coba untuk menjawab semua dari pertanyaan-pertanyaan. Kalau adverbial clause, oh iya ini ada reducing ya di dalam adverbial clause. Oke, saya jelaskan dulu. Reducing in adverbial clause, yang pertama itu penghilangan conjunction, subject,
dan merubah verb menjadi verb ing. Yang kedua, penghilangan conjunction, subject, dan auxiliary. Sebenarnya sama seperti adjective clause kemarin, namun kalau di dalam adverbial clause ini kan ada subjeknya, begitu ya. Dan untuk conjunction ini boleh dihilangkan, juga boleh tidak dihilangkan. Jadi boleh dihilangkan maupun tidak, itu boleh. Ini ya. Jadi reducing in adverb itu semacam ini. Penghilangan conjunction, subject, verb, dan verb ing. Itu. Jadi verb ini dirubah, verbnya dirubah menjadi verb ing. Ini berlaku ketika hanya untuk mungkin perfect menjadi having, mungkin di dalam simple, simple past atau simple present. Cuma itu saja sih. Selain itu pasti menggunakan auxiliary. Yang kedua, contoh, when I was senior high school, koma, pastinya kan begitu kan? When I was senior high school, I was uh, I was always punished by my tutor. Mungkin semacam itu, or my teacher. When I was senior high school, I was always punished. Ketika saya sekolah atau ketika dulu waktu SMA, saya selalu dihukum oleh guru saya, gitu kan? Ketika saya sekolah, saya sering dihukum oleh guru saya. Nah, di sini yang bisa diredus di sini, ini. Itu. Syaratnya untuk diredus apa saja, brother? Syaratnya cuma satu ini yang penting. Subjek harus sama antara kalimat kedua atau kalimat yang pertama dan kalimat kedua itu harus relevan. Satu orang. Ini kan? I, di sini juga I. Apakah harus sama I dan I? Tidak harus sama juga. Contoh kita bilang the students. Kalimat kedua adalah they. Itu juga sama kan? Itu kan? The students ada banyak. Kita bilang they. Juga sama. John sama he. Itu juga sama. Gitu loh. Maka kalau kayak gini bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan yang kedua kan? Maka subjek dihilangkan, was dihilangkan. Bisa menjadi when senior high school, I was always punished by my teacher. Intinya sama seperti kemarin. Sama seperti di dalam adjective clause, namun apa namanya? Hanya ada penambahan subjeknya. Karena kan adverbial clause ini posisinya berbeda dengan adjective clause yang kemarin. Maka when I was senior high school. Seumpama ada lagi apa ya? After I work
uh, setelah saya bekerja, saya pergi ke rumah orang tua, gitu kan? After I worked, I went to my parents' house, gitu. Sehingga di sini after boleh dihilangkan, boleh tidak. I dicoret, work dicoret menjadi working. Cocoknya kan karena cocoknya menggunakan yang pertama kan, nggak ada auxiliary-nya kok, gitu. Maka menggunakan semacam itu. After working, setelah bekerja, sama. Setelah saya bekerja, setelah bekerja, saya mau sama saja, gitu. Paham ya? Jadi bisa adverbial clause itu di reduce. Jadi ini kan ada abridgment, ada reducing, rempong ya, menggunakan reducing saja biar teman-teman enggak kebingungan gitu. Ada metode reducing yang pertama ini yang kedua ini, cuma itu aja gitu ya. Jadi enggak perlu apa namanya? Enggak perlu terlalu berlebihan gitu. Ya ini juga benar. Arti dari reducing sama abridgment itu juga sama, penghilangan, pemotongan, itu penyingkatan, pemendekan. Jadi begitu. Apa saja sih? Ya, Pak. Oh. Adverbial clause itu paling mudah ya. Nah, contohnya semacam ini, perbedaan perbedaan antara because sama because of itu berbeda. Kalau because of larinya menjadi preposition. Kalau because itu adalah conjunction, sehingga setelah because adalah kalimat. Setelah because of atau due to, maka bukan sentence tetapi bisa noun atau non phrase. Contoh, uh, she cries because she has many problems. Kalimat ada subjek, ada verb, ada objek setelah because. Tetapi bagaimana dengan because of? Because of, contoh nih, saya kasih because of kebesaran. She cries because of her problem. Cuma gitu ya, dia menangis karena masalahnya dia. Ini hanya non phrase, ya enggak? Ini hanya bentuk noun.
begitu loh. Karena because of ini dia menjadi apa? Menjadi preposition, dan setelah preposition itu hanya noun saja, bukan kalimat. Itu. Paham ya? Jadi semacam itu. Udah kok. Bagaimana determine tenses adverbial clause? Actually, it's free. I talked to you yesterday. When we are coming into clause, you should determine it by yourself. Gitu. Yang penting ya, yang penting itu teman-teman harus memberikan itu relevan. Gitu kan ya. Relevan. Relevan dari mana? Ya relevan menurut sampai bisa menentukan sendiri relevan kejadiannya. Teman-teman harus menuntut sendiri relevan kejadiannya. Contoh, kalau when kita menggunakan when saja. Hmm, apa ya? When. He took money when his mother asked him to buy something. Dia mengambil uang ketika ibunya meminta dia untuk membeli sesuatu. Dia mengambil uangnya kemarin, tapi ibunya nyuruhnya itu sekarang, kan nggak masuk akal, ya kan? Ini maksud saya, ketika masuk ke klausa, penentuan penentuan dari tenses itu saya serahkan sama teman-teman. Yang harus saya lakukan hanyalah you should know illogical meaning or not. Cuma itu saja. Teman-teman harus mengetahui ini illogical meaning apa enggak ya? Ini pas apa enggak ya? Jadi semacam itu. Kalau kalau enggak gitu ya, ya gimana? Gitu loh. Ini illogical meaning. Harusnya apa? Ya sudah. Kalau ini ya kasihlah as, gitu kan? Sama-sama menggunakan ed harusnya, sama-sama di dalam dunia pas. Gitu. Paham ya? Jadi penentuan ketika kita masuk konsekuensi, kita masuk kepada klausa, itu saya harus me, apa namanya? Saya harus melihat bahwasanya teman-teman ini sudah paham. Saya menganggap teman-teman ini sudah benar-benar paham. Baru di situ teman-teman harus ada greget juga. Saya anggap paham kok. Itu ya.
sekarang kita masuk pada soal-soalnya. Loh, salah ya. Oke, ini kita belajar menjawab soal juga ya. Nomor 1. Kalau kita mau menjawab soal tanpa menggunakan arti semacam ini. Kunci dasar dari klausa, jenis-jenis klausa ya semacam yang saya catatkan ini. Ini saya hapus dulu. Kunci dasarnya itu yang saya catatkan ke teman-teman di awal kita membahas tentang klausa. Kunci dasarnya begitu. Contohnya begitu. Kalimat, ya kan, simple sentence itu kan begini. Kalimat itu minimalnya ada subjek, ada verb. Itu kalimat minimal. Jadi kalimat apapun pasti memiliki subjek dan verb. Tidak mungkin tidak ada subjeknya atau tidak mungkin tidak ada verbnya. Ketika tidak ada subjeknya, maka PR kita mencari jawaban subjek. Ketika tidak ada verbnya, PR kita mencari verb. Ketika subjek dan verb sudah ada, ya, maka kita mencari klausa. Kuncinya di situ. Oke ya. Jadi di dalam satu kalimat itu, ketika kita sudah menemukan subjek, maka carilah subjeknya. Kalau tidak ada verbnya, maka cari verbnya. Kalau sudah ada subjek dan verb, baru kita menentukan klausa yang mana. Gitu. Oke ya. Yang selanjutnya, kita membahas tentang sentence sudah ada subjek sama objeknya. Baru kita menentukan klausa. Ada adjective clause. Maka adjective clause itu kemarin letaknya di mana saja? Kemungkinan di sini. Letaknya di mana saja? Karena adjective clause itu letaknya setelah noun. Lah noun di dalam kalimat itu di sini. Ya kan? Object of verb ya. Di sini. Iya enggak? Complement ada yang noun. Dan setelahnya ini. Itu adjective clause letaknya di situ saja. Ya enggak? Seperti yang saya berikan dulu. Oh, ternyata yang tidak dibutuhkan itu adjective clause, tapi bentuk non clause. Ya, bentuk non clause berarti non clause. Ada subject, auxiliary, verb, object. Ada subject, auxiliary, complement, object. Maka bentuknya di mana saja? Bisa terletak di sini, ini, sebagai complement, sebagai ini. Bisa letaknya di situ. Yang penting ada verb-nya lagi. Gitu loh. Kuncinya di sini, kunci dasarnya semacam ini doang kok. Oke, kita ternyata tidak ada di dalam adjective clause atau non clause. Baru kita mencari di adverbial clause. Kunci dasarnya ya tadi. Ini kalimat lengkap, conjunction, kalimat lagi. Ketika conjunction diletakkan di sini, maka koma ada kalimat. Dua kalimat ini harus diingat-ingat. Kalimat itu minimalnya ada subject verb. Ini juga begitu. Minimalnya di situ. Harus ada dua-duanya. Oke ya. Sekarang kita lihat. Plexiglass
Oh, ini sudah ada subjek, sudah ada verb. Ada is. Gimana caranya biar tidak menjadi double verb? Ya enggak? Sudah jelas jawabannya B. Kenapa? Karena ketika ada dua kalimat, ini kalau ada verb kayak gini, pasti ada subjeknya. Ya enggak? Oh, ternyata ada dua kalimat. Harusnya di sini ada conjunction-nya. Maka yang kita cari adalah conjunction dan subjek. Maka jawabannya jelas B. Begitu. American Indians grew popcorn for a few thousand years. Ayo. Grow. Ya, tumbuh atau menumbuhkan for a few. Oke. American Indian grew. Kita lihat di belakang ini, setelah ini ada subject verb apa enggak? Arrival of. Oh iya, ini. Arrival of European explorers. Oh, bukan ya. Berarti ini hanya non-clause. Sorry, bukan non-clause. Ini hanya non-phrase. Maka yang kita butuhkan adalah apa? Yang kita butuhkan adalah preposition. Yang mana coba? Iya, jawabannya adalah yang B. Begitu. Kalau since bukan preposition nanti, ya. Itu. Ada yang ditanyakan? Mungkin terkait adverbial clause? Coba tanyakan untuk beberapa soal yang mungkin teman-teman bingungkan. Kenapa jawabannya itu, kenapa jawaban itu. Coba, saya tunggu. Non-phrase itu gimana maksudnya? Itu pelajaran kita kemarin. Oh, enggak ya. Non-clause ya yang kemarin ya, sorry. Maksud dari non, maksudnya gimana? Non-phrase gitu dah. Itu pelajaran di awal banget kita belajar dulu. Sebelum saya masuk ke tensis, itu saya beritahu teman-teman. Saya sudah menjelaskan tentang non-phrase. Non itu kata benda, ya kan? Non itu kata benda. Sehingga non itu bisa bentuknya adalah pronoun atau non saja. Yang penting tidak ada embel-embelnya. Non ya noun. Sini gimana ya? Non itu ya kata benda. Ada meja, kursi, kasur, lemari, kompor dan sebagainya. Itu kata benda non. Kalau non phrase itu bagaimana? Non phrase itu bagaimana? Dia terdiri dari apa? Modifier dan head.
Maksudnya bagaimana? Modifier itu penjelas dan yang dijelaskan. Ini non-phrase. Yang dijelaskan apa? Yang dijelaskan pasti benda atau non. Ya kan? Yang dijelaskan pasti non. Girl itu non, bukan non-phrase. Karena kata benda tidak ada sifatnya, tidak ada apapun. Two girls. Ini baru non-phrase. Ada modifier, ada head. Ya kan? Two beautiful girls. Ini juga non-phrase. Dia terdiri dari sifat dan yang disifati. Ini. Oke nggak? Dia terdiri dari sifat dan yang disifati. Kalau kalimat itu terdiri dari subjek dan verb, sudah lengkap. Maka menjadi apa? Menjadi meskipun kalimat cuma I eat, ini sudah kalimat lengkap karena sudah ada subjek dan verb-nya meskipun hanya 2. Tetapi kalau yang bawah ini meskipun ada 3 komponen, two beautiful, ada girls ini 3 komponen, dia tetap menjadi non-phrase, bukan kalimat. Karena apa? Karena dia hanya terdiri dari modifier dan head, sifat dan yang disifati. Itu loh yang dimaksud dengan non-phrase. Gitu ya. Tuh. Bedanya despite sama although apa? Di buku kayaknya ada deh. Despite itu bentuknya preposition. Kalau although itu bentuknya conjunction. Gitu. Kalau preposition maka hanya membutuhkan non atau non-phrase, bukan kalimat. Tapi kalau also maka membutuhkan kalimat. Pokoknya despite, in spite of itu membutuhkan non saja. Itu membutuhkan non saja, bukan membutuhkan kalimat. Itu ya. Bahas semuanya, ya jangan bahas semuanya. Yang ditanyakan saja, gitu. Yang ditanyakan. Kalau orang tanya beberapa itu berarti menandakan semuanya dibaca. Gitu. Jadi ada beberapa poin yang dipahami, ada yang tidak dipahami, gitu. Nah, bisakah after school I will go to bookstore? After school, begini, school itu yang saya sampai maksud itu setelah sekolah gitu, nggak bisa, gitu ya. After school itu nggak bisa. Gitu. Beda lagi kalau after schooling. Nah, setelah bersekolah, setelah melakukan kegiatan sekolah baru benar. After schooling. Schooling itu kan juga I school. Ini. School itu bisa menjadi verb or bisa menjadi noun. My school berarti dia menjadi noun. Ya kan? Kalau I school in London berarti dia menjadi apa? Verb. Saya bersekolah atau saya sekolah di London. Saya belajar di London. Maka ketika semacam ini berarti bukan after school, tapi after schooling.
Itu. Oke ya. Nomor ini exercise 3 nomor 1. Kenapa adjective clause? Nah, exercise exercise 3 nomor 1. Bentar, exercise 3. The little. Nah, iya, adjective clause ini. The little girl who is playing in the park is my daughter. Adjective clause kan? Ini subjeknya. The girl yang sedang bermain. Ini kan adjective clause. Ya enggak? Adjective clause kan? Ini verbnya. The little girl ini subjeknya. Is verbnya, ini complement. Coba seumpama kayak gini. Ini saya coret. The little girl is my daughter. Satu kalimat kan? Subjeknya the little girl, verbnya is, complementnya my daughter. Jadi semacam itu. Exercise 3. Jelasin cara analisisnya. Oke. Exercise 3. Kalau teman-teman paham ya, gampang sekali kok analisa itu. Gitu. Ya kayak ini tadi ya, barusan ini. You cannot enter the theater because you do not have, because. Pasti apa? Ini ada kalimat, di sini ada because. Berarti adverbial clause. Gitu kan? It is unbelievable that he failed the final test. Pasti non-clause. Itu. I will call you as soon as I arrive. Non-clause atau adjective clause itu tidak memiliki conjunction as soon as. Ini hanya conjunctionnya adverbial clause. Ada kalimat, ada as soon as. Berarti adverbial clause. The parents did not know that the son was in the hospital. Ini subjek, the parents. Did not know. Ini verbnya. That the son. Ini semuanya ini menjadi objek. Ya kan? Maka ini adalah non-clause as object. Nomor 5. Begitu caranya. The man who wears. Yang mengenakan, ada who wears. Pasti adjective clause. Jelas. Beda-beda conjunctionnya kok. Ya enggak? Nomor 7. The foreigner to whom I talk. The foreigner whom I talk to. Whom-nya coba dicoret saja. Nah, the foreigner whom I talk to in my office is a student from Australia. Ini subjek, is-nya adalah verb, ini complement. Whom I talk to. Whom I talk to itu apa? Adjective clause as RPO. Ya enggak? Whom I talk to. Nah, this is the book that I need. Ini buku yang saya butuhkan. Berarti adjective clause. Ini kan? The book that I need. No.
Marnie was not accepted to work in that company. Also, her father was. Oh, di sini ada also meskipun berarti ada kalimat conjunction kalimat. Jadi adverbial clause. Yang ke-10 juga berarti dibalik, ada conjunction kalimat koma kalimat. Yang ke-11 berarti nomor 10 ya. Berarti adverbial clause lagi. The teacher asked me whether I had done my work or not. Ini pertanyaan. Ya enggak? Itu. Berarti ini non clause. I don't really care what he has done. Ini juga non clause. Ya kan? Subjek, verb, ini sebagai objek. Why he was absent is not really matter to him. Ini sudah ada is. Ini ada is not really matter. Atau does not really matter ya. Berarti ini non clause sebagai apa? Sebagai subjek. Begitu caranya. Exercise 1 nomor 10. Kenapa S bukan E? Kenapa kok bukan E, tapi ada S-nya? Ini dilihat di belakang ini loh, Mas. Ya. Ini ada berapa kalimat? Seumpama nih, sampean kasih E di sini. Kita kasih E. Ada koma. Ada enggak kalimat, koma, kalimat tanpa ada conjunction? Tidak akan pernah ada. Enggak mungkin. Kalau semacam ketika ada dua kalimat, pasti ada conjunction-nya. Pasti di sini ada conjunction. Maka dikasih S di situ. Selama. Ini loh. Ya kan? Nomor exercise 1 nomor 10. Exercise 1 juga analisa. The body uses proteins for energy. Oke. Komposisi semacam ini berarti kalimat, conjunction, ada kalimat lagi. Ini sudah ketemu. Nomor 3 ini ya. Subject, the body, ini verbnya, ini objek. Berarti ini ada conjunction pastinya. Yang mana coba? Ada conjunction, padahal ini sudah ada verbnya. Berarti kita butuh subjek. Ternyata subjeknya sudah ada, fetch. Tapi kan ada N di sini, menghubungkan subjek dengan subjek. Berarti yang benar adalah yang cuma gitu saja. Spider-Man are the best climbers in the jungle. Ada koma. They do not. Kalimat. Ini sentence. Yang mana? Despite nggak mungkin. Despite itu preposition. Jadi yang benar adalah ini. Gitu loh. Berarti kita akan membutuhkan conjunction. Stars are hot bodies that give out light of their own.
Planets shine only by ini ini ya. Nah, stars are hot body. Oh iya, ini planets shine only by stars are hot bodies that give out light of their own. Ya, jelas ini. Ada koma. Berarti ini. Tuh. Berarti kita butuh apa? Conjunction saja. Tuh. Bentar. Ini saya juga bertanya-tanya. Kok Wiris? Kenapa bukan Sins ya? Planet shine only by reflecting light. Oh iya, logical meaning-nya masuk ke Wiris ya. Gitu. Oke. Jadi kalau bingung ada dua kayak gitu, penjelasan dua, maka penentuannya kita lihat meaning-nya juga. Gitu ya. Oke. Nomor 6. A silkworm has glands that secrete a liquid that hardens into silk. Into silk. Di sini ada comes. Berarti jawabannya jelas ini silk yang datang. Berarti kita butuhkan adjective clause. Gitu. Oke. Itu ya caranya. Exercise nomor 4. Exercise 4. Nomor 1 bisa. Bentar. Begini. Mungkin di ininya sampean, di punya teman-teman itu mungkin saya yakin salah kuncinya. Yang benar that. Kenapa? Saya mempertimbangkan adalah comes. Comes, ada S-nya. Berarti dia itu bentuknya verb. Tidak mungkin setelah when bertemu dengan verb itu bentuknya verb S itu mustahil. Menggunakan rumus apapun itu tidak akan pernah ketemu. Menggunakan materi apapun tidak akan pernah ketemu. Gitu ya. Maka jawaban satu-satunya yaitu that. Dari mana? That di sini silk, noun. Kalau kita kasih that, berarti dia adalah adjective clause. Bingung saya, brother. Ya iya. YouTube-nya aja tidak dilihat. Gitu loh. Jadi, bagaimana saya bisa menjawab that? Alasan saya, kalau when, tidak akan pernah mungkin when itu
Nah, begini. When itu tidak akan pernah mungkin bertemu dengan verb S. Mustahil. It's impossible. Yang bisa conjunction langsung bertemu dengan verb S, yaitu conjunctionnya adjective clause. Contoh, the cat that steals my food. Kucing yang mencuri, that steals. Itu alasan yang pertama. Alasan kuat yang kedua itu begini. Di sini A, B, C, D. Di sini A, B, C, D. Komponennya salah. Bisa jadi yang when ini adalah C, yang that ini adalah B. Sehingga jawabannya adalah B. Paham? Gitu. Jadi di atas, jawaban dari atas, susunan di atas, nomor 5, 1 sampai 5 sama nomor 6, itu kan beda susunan dari ininya, susunan dari apa namanya, pilihan ganda. A, B, C, D. Di sini A, B, C, D-nya gini. Paham ya? Nomor itu, exercise 4 nomor 1. Exercise 4 nomor 1 bisa, he made some bad investment in stock market. So that he lost all of his fortune. Bisa juga. Itu. Bisa juga. Penggunaan little and few. Little untuk suatu benda yang tidak bisa dihitung. I have little money. Gitu. I have little. Cuma sedikit. Gitu. Kalau few, sedikit tapi untuk benda yang dapat dihitung. There are a few people in my party. Only a few people in my party. Cuma sedikit orang di acara saya. Begitu. Oke ya. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Ini sebenarnya teman-teman udah siap ini dikasih paragraf ini, sebenarnya udah siap. Karena modal untuk menyusun itu, modal untuk berlatih menulis itu ya hanya teman-teman pelajari ini, karena teman-teman juga kita berikan appendix. Ada banyak sekali teori yang tidak dimasukkan di dalam modul, tetapi teman-teman kita kasih teorinya. Begitu kan ya? Jadi ada lagi ini. Preposition itu apa saja sih? Gitu kan ya. Preposition itu apa saja? Nah, setelah preposition itu pasti noun. Ya, pasti noun. Entah itu non phrase, non clause, gitu kan ya. Nah, kalau verb bagaimana, brother? Maka pasti bentuknya verb ing. Oke. Bisa verb ing. Bisa juga being. Being baru complement. Nah, contoh. Thanks for watching. Terima kasih menonton video saya. Thanks for watching. Thanks. Kita bilang terima kasih untuk teman kita. Thanks for being my best friend.
kita mengucapkan mungkin terima kasih, kita sudah dihibur gitu ya sama teman, ya thanks for my best friend. Gitu. Terima kasih telah menjadi menjadi teman terbaikku begitu. Intinya kalau bukan hanya for saja, ada banyak bisa by. Contoh, I'm learning English by listening uh, by listening recording of conversation, contohnya gitu. Maka di sini saya belajar bahasa Inggris dengan cara apa? Dengan cara metodenya, ibaratnya intinya gini, metode ini by listening recording conversation itu berarti dengan metode listening conversation atau mendengar itu tadi. Paham ya? Tuh. Ada yang tanyakan lagi? Sudah cukup jelas ya. Besok besok materinya apa ya? Kalau oh iya, besok materinya tentang gerund participle. Berarti besok sedikit lebih sulit. Mau bahas modal kapan? Nah ini mau saya jelaskan, gitu ya. Ini mau saya jelaskan modal. Kuncinya modal itu begini. Jadi kan besok itu waktunya gerund sama to infinitive dan participle, ya. Oke. Ini modal. Modal itu apa sih? Modal itu eh, modal itu kata kerja bantu yang memiliki makna dan fungsi tersendiri. Itu modal. Jadi sebenarnya dia kata kerja bantu, tetapi dia memiliki makna sendiri. Gitu. Nah, di dalam modal ini kunci dasarnya begini. Ada berapa modal? Yang pertama yaitu ini saya tuliskan dulu. Ada modal, ada similiar modal. Ada modal dan ada yang menyerupai modal. Bisa juga menggantikan modal. Ada can, could, will, would, shall, should, terus may, might, must, ought to, sama had better. Similar modal can, could itu bisa be able to, will, would, be going to, shall itu
uh, should ya. Hmm, be supposed to. Be supposed to. May itu be allowed to. Terus must itu have to. Hmm, iya, ini kurang lebihnya ini ya. Itu kurang lebihnya semacam ini. Jadi, ini bentuknya modal. Modal itu ada semacam ini. Can, could, will, would, shall, should, may, might, must, ought to, had, whether. Can, could bisa diganti dengan be able to. Will, would bisa diganti dengan be going to, yang bermakna akan. Should bisa diganti dengan be supposed to, yang bermakna seharusnya. May bisa bermakna be allowed to, yang seharusnya, yang bermakna mungkin atau boleh, gitu kan. Must bisa diganti dengan have to, yang bermakna apa? Yang bermakna uh, harus. Nah, sekarang pola dasar uh, form of modal. Yang pertama yaitu modal or similar modal pasti bertemu dengan verb 1. Modal, similar modal itu pasti bertemu verb 1. Itu satu hal yang mutlak ya. Mutlak, tidak boleh diganti, diganggu gugat. Brother, gimana kalau selain verb 1? Alternatifnya begini, diganti dengan be. Baru bisa bertemu dengan adjektif, noun, adverb, atau participle. Berarti be setelah itu complement. Gitu ya. Participle itu kan bisa verb ing atau verb 3. Kalau verb 3 berarti artinya apa? Pasif. Gitu kan? Sebenarnya kita sudah pelajari di mana? Di dalam kalimat pembahasan soal dulu. Ya enggak? Pembahasan soal dulu. Pembahasan tenses. Coba lihat di kalimat nominal. Di dalam simple future nominal pasti ada will be. Baru pasif. Pasti ada will be bertemu dengan verb 3. Pasti. Ya kan? Di dalam aktif ada will be bertemu dengan verb ing. Iya enggak? Dalam kalau ini future continuous. Caranya gimana, brother? Ada be-nya kalau selain verb 1. Iya enggak? Gitu, sebenarnya sudah kita pelajari. Gitu ya. Terus, contohnya, contohnya, ya itu tadi ya contohnya ya sebenarnya. I will, give you
surprise. Ya, maka kalau kita ganti similar modal, I am going to give. Itu. I am going to give you surprise. Gitu. Kalau B, brother, gimana? Nih, she will be punished. Dia akan dihukum. Bab 3 kan? Ada B-nya. Kalau menggunakan going to, ya sudah, she is going to tetap be punished. Tetap, karena setelah similar modal itu verb 1. Be ini pengganti dari verb 1. Karena di sininya dia adalah pasif. Begitu ya. Itu mutlak wajib. Pokoknya kalau ada be ya, to be-nya. Kalau have to, ya enggak perlu. Enggak perlu ada I am have to, enggak perlu. She is has to, enggak perlu. She has to, I have to. Tuh. Ya. Jadi semacam itu. Yang kedua, modal itu bisa bertemu dengan similar modal. Boleh. Contoh, saya akan bisa menang. I am, sorry. I will be able to win. Modal bertemu similar modal. Ya. Ini menjadi be, bukan am, ya. Kenapa? Karena dia jatuh setelahnya modal. Kalau yang atas ini menjadi is, karena dia jatuhnya setelahnya subjek. Enggak boleh si be itu enggak ada. Ya enggak? Itu. Will am itu juga enggak mungkin. Maka langsung tetap menjadi be. Gitu ya. I will be able to win. Tetap ini verb 1. Karena setelah similar modal. I will be able to be the best. Karena ini adjektif. Maka ini ada be setelah similar modal. Paham? Peraturan yang ketiga. Similar modal bertemu dengan similar modal itu boleh. Kalau modal bertemu modal, brother, enggak ada di sini ya, enggak, berarti enggak boleh. Coba yang atas ini kita ganti. I am going to be able to win. Similar modal, verb 1, boleh. Kenapa ini kok am? Kenapa ini am? Karena dia langsung bertemu dengan subjek. Kenapa ini be? Karena dia bertemu dengan similar modal. Enggak mungkin. To am itu enggak mungkin. Itu ya. Sama. Kalau ini saya kasih
be the best. Tetap begitu. I am going to be able to be the best. Karena ini adjektif. Tambah dengan be. Paham? Contoh. I have to be able to be the best. Subjek. Ini similar modal. Ya enggak? Have to similar modal. Be able to similar modal. Harus ada be-nya ini. Karena ini kan adjektif. Harus ada pengganti dari verb 1. Itu seputar dari modal. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silakan. Gampang kan modal? Kuncinya di situ aja. Modal itu pasti verb 1. Kalau selain verb 1, maka diganti dengan be. Gitu. Gimana? Nggak ada yang tanya? Paham ya? Berarti besok kita belajar tentang gerund. Teman-teman mungkin di Zoom-nya dikasih nama lengkap ya. Dikasih nama lengkap. Biar saya itu tahu gitu. Biar saya itu tahu. Kalau cuma nama panggilan saja nanti kurang bagus lah. Gitu. Oke. Ya sudah kalau gitu. Kalau sudah untuk saat ini materi sampai klausa sudah penuh, sudah full. Besok adalah mungkin kita full untuk belajar menulis begitu. Di pertemuan ke-11 sama 12 kemungkinan nanti sama Brother Ghazali ya di pembelajaran 11 sama 12 terakhir lah di terakhir. Oke? Ya. Ya, oke. Thank you very much. Besok kita belajar. Aduh, kasihan ya. Kasihan ya. Tidak tahu saya. Ya, gitu ya. Oke. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya teman-teman. Besok ini juga besok juga ini apa namanya? Masuknya besok itu materi yang fundamental juga. Kita belajar dengan to infinitive, kita belajar dengan gerund. Letak dari mungkin teman-teman pernah belajar tentang gerund gitu ya, gerund. Kenapa gerund di sini kita masukkan ke materi akhir? Kenapa? Karena gerund itu memang
kalau menurut saya dipelajari oleh teman-teman yang sudah paham tentang ini, tentang pola dasar dari kalimat gitu. Ya, ini saya tunggu langsung saya upload ya. Soalnya kemarin gini, brother. Kemarin itu ternyata gagal terus. Saya ngupload itu kadang sampai 5 kali, 6 kali. Dan kemarin itu sampai hampir 10 kali itu saya gagal terus. Ternyata saya cari-cari konfigurasinya kurang kurang pas gitu. Harus menyertakan nomor. Jadi diperbaiki YouTube-nya. Ya udahlah, saya sertakan akhirnya bisa gitu ya. Ya, thank you very much for your nice attention. I'm so sorry if I have any mistakes. And now, uh, iya penuh perjuangan. And now, let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And the last say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next meeting.